Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca sholawat Nabi merupakan salah satu amalan ringan berpahala besar sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktu terbaik membaca sholawat Nabi? Membaca sholawat Nabi bisa kapan saja dan di mana saja, baik pada waktu pagi, siang maupun malam, baik pada kondisi di masjid, di rumah, di kantor maupun sedang perjalanan. Namun jika ingin mendapatkan waktu terbaik membaca sholawat, ada 10 waktu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika tasyahud. Waktu membaca sholawat yang paling baik adalah ketika tasyahud. Sholawat merupakan salah satu bacaan sholat pada saat kita duduk tasyahud. Kaum muslimin sepakat tentang pensyariatan membaca sholawat ketika tasyahud, meskipun berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Sehingga kita jumpai riwayat tasyahud Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Musa al-Ash'ari, semuanya hanya menggunakan sholawat salam dengan kalimat Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Sedangkan pada tasyahud akhir, umumnya bacaan tasyahud lebih panjang dengan menambahkan sholawat Ibrahimiyah, yaitu sebagai berikut: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu setelah takbir kedua sholat jenazah. Waktu membaca sholawat berikutnya adalah ketika sholat jenazah, tepatnya setelah takbir kedua. Berbeda dengan sholat pada umumnya, sholat jenazah hanya berdiri dengan 4 takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, kemudian setelah takbir ketiga membaca doa, kemudian setelah takbir keempat
juga membaca doa, kemudian salam. Dan yang ketiga yaitu ketika disebut nama Nabi. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, sunnah bagi kita untuk membaca sholawat. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Bar atau Hawi dan Al-Halimi berpendapat membaca sholawat pada saat itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, termasuk belit seseorang yang namaku disebut di sisinya, tetapi ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat yaitu hari Jumat. Salah satu waktu terbaik membaca sholawat adalah hari Jumat, sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan memperbanyak sholawat pada hari beliau melihat sholawat tersebut. Berbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersholawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang kelima yaitu ketika masuk dan keluar masjid. Salah satu doa masuk masjid dan doa keluar masjid yang panjang adalah doa yang di dalamnya ada bacaan sholawat. Dari Fatimah putri Rasulullah SAW, dia berkata, apabila Rasulullah masuk masjid, beliau berdoa dengan nama Allah dan sholawat atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Apabila keluar masjid, beliau berdoa dengan nama Allah dan sholawat atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam yaitu ketika mendengar azan. Waktu terbaik membaca sholawat berikutnya adalah setelah mendengar azan, sebagaimana beliau sabdakan, jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin, kemudian bersolawatlah untukku, karena siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untuk wasilah seperti itu, ialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh yaitu ketika berdoa. Termasuk ada berdoa adalah membaca sholawat Nabi. Maka pada waktu terbaik membaca sholawat adalah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersolawat pada Nabi SAW, lalu mintalah doa yang ia inginkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian yang kedelapan yaitu ketika khutbah. Sholawat Nabi merupakan rukun dari khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, maupun khutbah nikah. Kemudian yang kesembilan yaitu ketika beranjak dari majelis. Menurut sebagian ulama, salah satu sunnah ketika beranjak dari majelis adalah membaca sholawat. Jadi selain membaca doa penutup majelis, sunnah pula membaca sholawat sebelum mengakhiri majelis. Ingatlah, satu kaum duduk kemudian berpisah tanpa bersolawat kepada Nabi SAW, kecuali keadaan mereka lebih busuk daripada bangkai. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ke-10 yaitu ketika melamar. Ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, sunnah baginya untuk mengucapkan sholawat Nabi. Maka melamar termasuk waktu terbaik membaca sholawat. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.